Coba deh kita pikirin, sehari-hari tuh kita dikelilingi sama banyak sistem yang nggak kelihatan kan? Listrik, internet, air bersih, semuanya bikin hidup kita lancar. Tapi, ada satu sistem nih yang sering banget kita anggap sepele. Padahal, di tempat-tempat tertentu, sistem ini jadi penentu antara hidup dan mati. Serius. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas sistem super penting ini. Biasanya kalau kita ngomongin AC, yang kepikiran pasti soal bikin ruangan jadi adem, nyaman gitu kan. Tapi, gimana kalau saya bilang ada sistem pendingin yang tugas utamanya bukan buat kenyamanan, tapi buat kelangsungan hidup. Ini beneran terjadi loh. Khususnya di rumah sakit, sistem tata udara atau HVAC itu misinya jauh lebih besar, yaitu menjaga nyawa. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain frekuensi dulu ya. Sebenarnya apa sih HVAC itu? Gampangnya gini, HVAC itu singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Ini tuh kayak pusat kendali total buat udara di dalam ruangan. Jadi bukan cuma soal dingin atau panas aja ya. Sistem ini ngatur semuanya. Suhu, kelembaban, kebersihan udara, sampai sirkulasinya. Pokoknya semuanya kerja bareng buat nyiptain kondisi yang paling pas. Nah, disinilah ceritanya jadi beda banget. Karena rumah sakit itu ya bukan gedung biasa, jadi sistem HVAC di sana juga dirancang buat misi yang benar-benar lain dari yang lain. Lihat aja perbandingannya, kontras banget kan? Kalau di kantor atau rumah, AC itu kan buat bikin kita betah, nggak gerah, soal kenyamanan lah. Tapi di rumah sakit, wah fokusnya geser total. Tujuannya adalah pengendalian infeksi dan keselamatan pasien. Ini bukan lagi soal kemewahan, tapi udah jadi alat medis yang super penting. Jadi, ini poin utamanya. HVAC di rumah sakit itu pada dasarnya adalah alat medis. Tugasnya berat banget. Dia harus melawan musuh-musuh yang nggak kelihatan mata, kayak bakteri sama virus yang berterbangan di udara. Terus, dia juga harus mencegah infeksi nyebar dari satu pasien ke pasien lain, dan yang nggak kalah penting, memastikan alat-alat medis canggih itu bisa berfungsi normal. Terus, gimana caranya sistem ini bisa sehebat itu? Nah, rahasianya ada di satu prinsip fisika yang kedengerannya simpel, tapi dampaknya luar biasa, yaitu manipulasi tekanan udara. Coba deh bayangin, cuma dengan mainin aliran udara, para insinyur bisa bikin semacam perisai tak terlihat buat ngelindungin pasien yang kondisinya lemah. Atau sebaliknya, mereka bisa bikin medan penahan yang ngekurung kuman-kuman berbahaya biar nggak bisa keluar dari satu ruangan. Keren kan? Semuanya tanpa perlu nambahin tembok. Jadi ada dua jurus utamanya. Yang pertama, tekanan positif. Gampangnya, kita banjiri ruangan itu dengan udara bersih. Udara bersih ini terus-terusan dipompa masuk, jadi dia bakal ngedorong semua kotoran atau kuman keluar ruangan. Nah, yang kedua itu kebalikannya, tekanan negatif. Di sini kita malah sedot udara keluar dari ruangan. Efeknya, udara dan partikel berbahaya di dalam ruangan itu bakal kesedot masuk ke sistem filter, jadi nggak sempat nyebar kemana-mana. Nah, ini dia contoh nyatanya. Di ruang operasi yang dipakai itu tekanan positif. Kenapa? Biar pas pintu kebuka, kuman dari luar koridor nggak bisa masuk. Udara bersih dari dalam terus-terusan mendorong keluar. Jadi ruang operasinya kayak punya gelembung pelindung yang super steril. Sebaliknya, di ruang isolasi buat pasien penyakit menular, pakainya tekanan negatif. Udara dari ruangan itu terus disedot keluar lewat filter canggih. Tujuannya, biar virus atau bakteri bahaya itu terkurung di dalam dan nggak bocor ke area lain. Oke, kita udah ngerti apanya dan kenapanya. Sekarang yuk kita intip gimana caranya. Kita bedah sedikit jeroan alias perangkat keras yang bikin semua ini jadi mungkin. Nah, ini dia jantungnya sistem ini, namanya Air Handling Unit atau biasa disingkat AHU. Jadi udara dari luar itu ditarik masuk, terus disiksa dulu. Pertama dia harus ngelewatin salingan-salingan super canggih. Belum selesai, abis itu ditembak pakai sinar UV buat ngebunuh semua bakteri dan virus. Baru deh setelah benar-benar bersih, suhunya diatur, cuma udara yang udah super murni inilah yang boleh dikirim ke ruangan-ruangan. Prosesnya detail banget kan? Dan tentu aja peralatannya ini bukan yang biasa kita temuin di toko elektronik ya. Semuanya itu kelas medis. AHU-nya aja khusus. Filternya pakai filter HEPA. Ini filter yang bisa nyaring partikel super kecil yang nggak kelihatan mata. Terus ada sistem kontrol digital yang canggih banget buat mantau tekanan udara setiap detik. Nggak boleh meleset. Pokoknya setiap bagiannya itu dirancang buat presisi tingkat tinggi. Bahkan, hal yang kelihatannya sepele kayak bentuk saluran udaranya aja dipikirin matang-matang. Saluran udaranya itu sengaja dibuat aerodinamis. Kadang bentuknya oval. Kenapa coba? Simpel aja, biar nggak ada sudut-sudut tajam. Soalnya sudut tajam itu tempat favorit debu dan kuman buat ngumpul. Jadi, dengan desain yang mulus gini, aliran udara lancar jaya dan risiko kontaminasi jadi kecil banget.
Oke, jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya. Peran sesungguhnya dari sistem yang, ya ampun luar biasa ini. Jadi, buat kita ingat-ingat lagi nih poin-poin kuncinya. Pertama, HVAC rumah sakit itu bukan soal bikin adem, tapi soal ngendaliin infeksi. Titik. Kedua, dia pakai tekanan positif buat ngelindungin area steril, kayak perisai. Ketiga, dia pakai tekanan negatif buat ngurung penyakit menular, kayak penjara. Dan yang paling penting, secanggih apapun sistemnya, semua itu bakal sia-sia kalau nggak dirawat. Intinya, sistem ini tuh kayak penjaga garis depan yang nggak kelihatan. Sebuah alat super canggih buat mitigasi risiko yang kerja 24 jam non-stop di balik layar. Semuanya demi satu tujuan, memastikan pasien, staf, dan semua orang di rumah sakit itu tetap aman. Jadi gimana? Lain kali kalau Anda ke rumah sakit, mungkin cara Anda mandang udara di sekitar jadi sedikit beda ya. Coba deh tarik napas. Dan ingat, di balik setiap hembusan udara itu, ada si penjaga tak terlihat yang lagi kerja keras buat keselamatan kita semua.